Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika hubungan suami istri tidak bisa terlaksana sebagaimana yang diinginkan karena tuntutan pekerjaan, karena tuntutan profesi dan tugas yang lainnya, terpaksa harus LDR, harus berpisah dengan jarak tertentu, maka hal ini tidak boleh mengurangi keromantisan dalam rumah tangga, tidak boleh mengurangi sakralnya ikatan antara suami dan istri. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengilhami ini ketika Nabi Musa alaihi salam harus dipisahkan oleh ibunya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Betapa hancurnya hati seorang ibu ketika harus berpisah dengan anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di surat Al-Qasas ayat yang ke-10 bagaimana bergeloranya hati Aminah, ibu Nabi Musa alaihi salam, ketika harus melepaskan anaknya dibawa oleh aliran sungai, kemudian berpisah demi untuk sebuah kemaslahatan. Maka ayat ini menginspirasi kita, saudaraku sekalian, bagi Anda yang harus memilih jalan LDR, membina hubungan jarak jauh, maka kuncinya adalah laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan beban-beban di dalam hati. Wajar kalau kemudian merasa berat berpisah dengan istri. Wajar kalau kemudian harus mengurus rumah tangga, mengurus anak sendirian, berpisah dengan suami tercinta. Maka yang terpenting adalah pegang teguh janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah hubungan antara suami istri itu adalah hubungan yang sangat erat? Allah subhanahu wa ta'ala membahasakan dengan mitsaqan ghalidha, sebuah ikatan yang teramat sangat kuat. Allah menggunakan 3 kali ayat ini, 3 kali kalimat ini. Yang pertama untuk menggambarkan hubungan suami dan istri. Yang kedua untuk menggambarkan kuatnya hubungan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan Rasul Ulul Azmi. Dan yang ketiga digunakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengambil sumpah janji Bani Israel yang diangkat di atasnya Bukit Tursina. Ini menggambarkan, saudaraku sekalian, betapa kuatnya hubungan suami istri ini. Secara emosional tidak bisa dipisahkan. Secara ikatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang suami yang menggauli istrinya, yang menghalalkan kehormatan istrinya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini harus terus dipegang, terus diingat, sehingga apapun yang terjadi di luaran sana, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan dengan Allah insyaallah akan menguatkan, akan menjauhkan suami dan istri itu dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, saudaraku sekalian rahimakumullah, yang kedua adalah masing-masing suami istri senantiasa menjaga diri agar tidak berpindah ke lain hati. Yang namanya suami dan istri harus saling menjaga kesetiaan. Yang namanya ujian itu wajar, saudaraku sekalian. Jangankan yang terpisah oleh jarak, yang terpisah antar kota, antar provinsi, bahkan harus bekerja di luar negeri, yang namanya godaan, namanya keinginan itu pasti ada. Jangankan yang jauh, yang dekat pun digoda juga. Kenapa? Karena ini karakter setan untuk memisahkan suami dan istri. Karakter setan untuk merusak tatanan rumah tangga, merusak ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bangunlah hubungan itu dengan baik. Walaupun tidak bisa berhubungan secara langsung, tetapi bukankah sekarang zamannya internet yang bisa dibangun pola komunikasi yang baik, saling menelpon ataupun dengan video call secara rutin. Kalau memang jaraknya tidak mungkin harus
sepekan sekali pulang, harus sebulan sekali pulang. Sering-seringlah mempunyai waktu yang wajib untuk suami dan untuk istri itu. Setiap waktunya datang, pastikan Anda menghubungi suami atau istri sekedar curhat. Seorang istri tentunya diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala suka ketika harus curhat kepada suaminya. Maka ketika waktu tersebut datang, wahai suami, teruslah hubungi istri Anda. Dengarkanlah walaupun sekedar curhatan. Jangan sampai nanti keluar dari mulut seorang suami, ngapain kamu harus curhat kepada saya? Enggak, saudaraku sekalian. Seorang suami cukup mendengarkan. Bisa dibayangkan, kalau kemudian suami Anda, istri Anda curhatnya kepada orang lain, curhatnya kepada bukan suaminya, kemudian terjadi hubungan yang intensif, kemudian muncul perasaan seakan-akan orang lain itu lebih perhatian daripada suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Maka karena Anda suaminya, maka dengarkanlah curhatan istri Anda. Berbagilah, berceritalah, sehingga antar perasaan suami dan istri ini akan terbangun, saling memahami, saling mengetahui kondisi antar mereka. Kemudian buatlah jadwal pulang secara rutin, saudaraku sekalian. Kalau memang memungkinkan 1 bulan sekali, pulanglah sebulan sekali. Kalau tidak memungkinkan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan sekali pulanglah. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika menjadi khalifah pernah membuat peraturan merolling pasukan perang setiap 4 bulan sekali. Gara-gara apa? Dalam ronda malamnya beliau mendengar ada seorang istri yang bersyair menyenandungkan kerinduan kepada suaminya. Kemudian beliau bertanya kepada anaknya, "Hai anakku, berapa lama seorang wanita mampu menahan tidak bertemu dengan suaminya?" Disampaikan oleh Hafsah, anaknya, paling lama 3 atau 4 bulan. Maka sejak saat itu setiap 4 bulan sekali pasukan selalu di-rolling. Agar kenapa? Agar sang suami bisa bertemu dengan istrinya, sang istri mendapatkan kasih sayang suaminya, sehingga kehidupan berumah tangga itu berjalan dengan normal. Dalam rangka apa? Melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di rumah menjadi tenang, yang di luar pun menjadi tenang. Tidak ada salahnya juga, saudaraku sekalian, di momen-momen tertentu Anda memberikan kejutan. Belum saatnya pulang, tapi karena hari itu hari ulang tahun istri Anda tiba-tiba pulang ke rumah. Insya Allah perhatian-perhatian ini, kejutan ini akan menjadi semakin kuatnya bukti bahwa istri Anda mendapatkan perhatian dan Anda adalah suami yang bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga, tentukan waktu untuk menyelesaikan LDR ini. Jangan selamanya membangun rumah tangga dengan kondisi seperti ini. Anda harus menentukan kapan saatnya ini selesai. Entah kemudian mengumpulkan uang untuk modal hidup di desa, atau membawa istri Anda, keluarga Anda untuk mendekat kepada Anda, sehingga Anda akan menemukan sakinah, mawaddah, warahmah. Ibnu Umar dan Imam Mujahid menafsirkan kata mawaddah dalam kalimat mawaddah warahmah itu, mawaddah adalah al-jima'. Mawaddah itu terwujud ketika ada hubungan suami dan istri. Maka kalau ini tidak terjadi, maka ada hambatan mawaddah. Maka tentukan kapan Anda harus mengakhiri itu, berusahalah. Kalau itu belum tercipta, belum memungkinkan, teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keluarga yang lainnya mampu untuk berdikari, untuk selalu mendekat, maka Anda pun yakin pasti bisa. Curhatlah kepada Allah, sebagaimana Nabi Yakub alaihi salam curhat ketika beliau ditinggalkan oleh anaknya. Maka kata beliau, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya ini curhat kepada Allah
mengeluh kepada Allah, menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah, sampai akhirnya Allah kabulkan. Beliau bertemu dengan anaknya tercinta Nabi Yusuf alaihi salam. Maka entah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, LDR ini harus diselesaikan sehingga Anda bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.